Dalam perjalanan hidup, kita seringkali bertemu dengan berbagai tipe orang yang memengaruhi kita. Beberapa dari mereka mungkin menghadirkan tantangan dan ketidaknyamanan, sementara yang lain menyebarkan kebahagiaan dan kedamaian. Namun, ada kalanya kita perlu mengambil langkah bijak untuk menjaga kesejahteraan kita dengan menjauhkan diri dari orang-orang yang membawa dampak negatif. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sebuah kolam yang tenang. Setiap orang yang Anda temui adalah seperti tetesan air yang memengaruhi gelombang di kolam itu. Ada tetesan yang menenangkan, tetapi ada juga yang membuat permukaan air bergelombang dan kotor. Jika kita tidak selektif, kita bisa saja membiarkan tetesan-tetesan yang buruk mengganggu ketenangan batin kita. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi 5 tipe orang yang harus Anda hilangkan secara diam-diam dari hidup Anda. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena menjaga kedamaian hati dan kebahagiaan diri adalah hal yang sangat berharga. Dengan panduan dari filosofi Stoikisme, kita akan mengeksplorasi dengan bijaksana jenis-jenis individu yang bisa merusak ketenangan kita dan bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dengan cara yang tepat. Jangan lewatkan setiap bagian dari pembahasan ini. Sebelum kita melanjutkan, pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tipe yang pertama. Orang yang tidak pernah menghargai. Pernahkah Anda merasa kelelahan setelah terus-menerus memberi, tetapi tidak menerima apapun sebagai balasan? Kadang-kadang, kita berhadapan dengan tipe orang yang tak pernah merasa puas atau menghargai usaha dan kebaikan yang kita berikan. Mereka seperti lubang hitam yang selalu menyedot energi kita tanpa memberi sesuatu yang berarti. Bayangkan Anda telah memberikan segalanya untuk seseorang, tetapi hanya mendapatkan keluhan sebagai balasan. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi ini? Apakah kita terus bertahan dalam ketidakadilan ini, atau kita perlu belajar untuk melepaskan mereka secara diam-diam? Langkah pertama adalah mengenali tipe orang yang seperti ini. Mereka sering menunjukkan sikap tidak puas, mengabaikan usaha kita, atau bahkan memanfaatkan kebaikan kita tanpa memberikan apapun sebagai timbal balik. Mereka terus menuntut lebih tanpa menghargai apa yang sudah kita berikan. Berinteraksi dengan orang-orang seperti ini bisa sangat melelahkan secara emosional dan merusak keseimbangan hidup kita. Setiap kali kita memenuhi tuntutan mereka, kita mengorbankan energi dan waktu kita. Akibatnya, kita mungkin merasa kehabisan tenaga, kehilangan motivasi, atau bahkan merasa tidak dihargai. Ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari nilai diri Anda. Anda pantas mendapatkan hubungan yang saling menghargai, di mana usaha dan kebaikan Anda dihargai. Menyadari nilai diri adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Anda. Bagaimana cara melepaskan orang-orang seperti ini dengan lembut dan diam-diam? Pertama, komunikasikan perasaan Anda dengan jelas dan jujur. Jelaskan bahwa Anda merasa tidak dihargai dan butuh perubahan. Jika perubahan tidak terjadi, pertimbangkan untuk menjauhkan diri secara perlahan tanpa konflik. Menjaga keseimbangan dalam hidup Anda adalah prioritas utama. Setelah melepaskan hubungan yang tidak sehat, fokuskan energi Anda pada hubungan yang mendukung dan positif. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai dan menghormati Anda. Ciptakan lingkungan di mana kebaikan Anda diterima dan dihargai. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kapal kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau sikap orang lain, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons dan menyesuaikan diri agar tetap berlayar menuju kesejahteraan kita sendiri. Jangan biarkan ketidakmampuan orang lain untuk menghargai menghalangi kebahagiaan dan kepuasan Anda. Dengan melepaskan hubungan yang merugikan secara diam-diam,
Anda memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Ingatlah, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar rasa syukur yang setengah hati. Tipe yang kedua. Orang yang sering memanipulasi. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi di mana seseorang tampaknya selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Anda, sementara Anda merasa hanya digunakan? Jika iya, mungkin Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang pandai memanipulasi. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan, dan di sudut sana, seseorang dengan penuh percaya diri sedang membangun cerita yang seolah-olah sangat menguntungkan untuk Anda. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Anda merasa seperti berada dalam sebuah permainan yang tidak adil. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Anda bisa keluar dari situasi ini dan melindungi diri Anda? Manipulasi adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan dan kebutuhan kita untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka mungkin menggunakan berbagai cara, seperti memutarbalikkan fakta, bermain dengan emosi kita, atau membuat kita merasa bersalah. Tujuan mereka adalah untuk membuat kita mengikuti keinginan mereka tanpa menyadari bahwa kita sedang dipermainkan. Ciri-ciri orang manipulatif. Pertama, penggunaan emosi. Orang yang manipulatif sering memainkan perasaan Anda. Mereka mungkin menunjukkan rasa simpati yang berlebihan atau menciptakan krisis yang tampaknya memerlukan bantuan Anda. Kedua, penciptaan ketergantungan. Mereka mencoba membuat Anda merasa tidak dapat hidup tanpa mereka. Ini bisa berupa ketergantungan emosional atau praktis. Ketiga, pengalihan tanggung jawab. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, mereka akan mencari cara untuk menyalahkan Anda, bukan diri mereka sendiri. Cara mengatasi manipulasi. Pertama, meningkatkan kesadaran. Langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi. Perhatikan pola-pola perilaku yang tidak sehat dan bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi dengan orang tersebut. Kedua, tetapkan batas. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas. Jika seseorang terus-menerus melanggar batasan Anda, penting untuk tegas dan menunjukkan bahwa Anda tidak akan mengizinkan perilaku tersebut. Ketiga, pertahankan jarak. Jika memungkinkan, jaga jarak dari orang yang manipulatif. Ini membantu Anda menjaga kesehatan mental dan emosional Anda. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, filsuf Stoik, kita tidak merasa tertekan karena kejadian-kejadian itu sendiri, tetapi oleh penilaian kita tentang kejadian tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita merespons situasi manipulatif sangat bergantung pada cara kita memandang dan menilai situasi tersebut. Dengan memahami bahwa manipulasi berasal dari penilaian orang lain dan bukan dari kekuatan kita sendiri, kita bisa lebih baik melindungi diri kita dan mengelola reaksi kita. Ingatlah, Anda berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik dalam setiap hubungan. Jika seseorang tampaknya hanya mengambil tanpa memberi, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut dan membuat keputusan yang tepat untuk kesejahteraan Anda. Dengan memahami tanda-tanda manipulasi dan menerapkan langkah-langkah perlindungan ini, Anda dapat mengatasi orang-orang yang tidak sehat dalam hidup Anda dan menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih positif dan mendukung. Tipe yang ketiga. Orang yang selalu mengeluh. Pernahkah Anda merasa seperti terperangkap dalam pusaran keluhan yang tak ada habisnya? Setiap hari, ada saja orang di sekitar kita yang seakan-akan tidak pernah puas dan terus-menerus mengeluh. Rasa kesal dan frustrasi seringkali muncul ketika menghadapi situasi seperti ini. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, mereka membawa beban emosional yang berat ke dalam hidup kita. Keluhan yang tidak pernah berakhir dapat menguras energi kita dan membuat kita merasa terbebani. Ini dapat mengalihkan fokus kita dari solusi yang produktif dan membebani pikiran kita dengan masalah yang tidak kunjung selesai.
Untuk melindungi diri dari dampak negatif ini, penting untuk menjaga jarak emosional dengan orang tersebut. Ini bukan berarti Anda harus menjauh secara fisik, tetapi Anda harus mengatur cara Anda berinteraksi dengan mereka. Dengarkan dengan empati tetapi tetap pertahankan batasan emosional agar Anda tidak terlalu terpengaruh oleh keluhan mereka. Alihkan perhatian Anda dari keluhan yang tidak produktif menuju pencarian solusi. Jika seseorang terus-menerus mengeluh tentang masalah yang tidak bisa mereka ubah, bantu mereka menemukan langkah konkret yang bisa diambil. Tawarkan dukungan jika diperlukan, tetapi jangan biarkan diri Anda terjebak dalam siklus keluhan yang tidak berakhir. Fokus pada tindakan yang bisa memperbaiki keadaan akan membantu Anda tetap positif dan produktif. Lingkungan sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan kita. Pilihlah untuk bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong pertumbuhan pribadi Anda. Walaupun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari orang yang suka mengeluh, Anda bisa memperbanyak waktu Anda bersama individu yang memberikan energi positif dan menginspirasi. Ketika tertekan oleh keluhan orang lain, penting untuk memiliki cara untuk meredakan stres. Luangkan waktu untuk beristirahat, berlatih meditasi, atau sekadar berjalan-jalan di luar. Aktivitas ini akan membantu Anda menjaga keseimbangan emosional dan menghadapi tantangan dengan pikiran yang lebih tenang. Epictetus, seorang filsuf Stoik kuno, pernah mengatakan, bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kendali atas reaksi kita terhadap keluhan dan energi negatif orang lain adalah kunci untuk menjaga ketenangan. Dengan menyadari bahwa kita bisa mengontrol respons kita dapat lebih mudah menjaga pikiran tetap jernih dan fokus pada hal-hal positif. Menghadapi tipe orang yang selalu mengeluh memang bisa menjadi tantangan. Namun, dengan mengenali dampaknya, menjaga jarak emosional, beralih ke solusi, memilih lingkungan yang mendukung, dan menggunakan teknik relaksasi, Anda dapat secara diam-diam mengatasi dampak negatif tersebut. Ingatlah, pengembangan diri adalah tentang bagaimana kita merespons situasi dan memilih jalan terbaik untuk kesejahteraan kita. Mari kita jaga pikiran kita tetap bersih dan terus maju menuju versi terbaik dari diri kita. Tipe yang keempat. Orang yang selalu menyalahkan orang lain. Pernahkah Anda merasa energi Anda terkuras hanya karena berada di sekitar seseorang yang selalu menyalahkan orang lain? Mungkin mereka adalah rekan kerja, teman, atau bahkan anggota keluarga. Jika ya, Anda tidak sendirian. Mari kita bahas mengapa tipe orang seperti ini bisa begitu menguras tenaga kita dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka. Orang yang terus-menerus menyalahkan orang lain jarang sekali mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka merasa tidak nyaman dengan kekurangan mereka dan cenderung mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Ini bukan hanya berlaku untuk kesalahan kecil, seringkali ini melibatkan masalah besar yang berdampak pada banyak orang. Dikelilingi dengan orang yang selalu menyalahkan orang lain dapat membuat Anda merasa tertekan dan frustrasi. Ketidakmampuan mereka untuk mengakui kesalahan bisa membuat Anda merasa harus terus-menerus memperbaiki situasi yang sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab Anda. Ini bisa mengalihkan perhatian Anda dari tujuan dan kebahagiaan pribadi Anda. Menjauh dari orang-orang ini tidak berarti Anda harus memutuskan hubungan secara drastis. Namun, penting untuk menjaga jarak emosional dan fisik yang sehat. Jika Anda merasa bahwa seseorang memengaruhi kesejahteraan Anda secara negatif, pertimbangkan untuk mengurangi interaksi dengan mereka. Daripada membiarkan perilaku mereka mempengaruhi kesejahteraan Anda, lebih baik fokus pada pengembangan diri dan peningkatan pribadi. Luangkan waktu untuk refleksi diri dan evaluasi apakah ada pola yang perlu diubah dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Ingatlah bahwa Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons situasi tersebut.
Lihat situasi ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pertanyakan diri Anda tentang cara menjaga keseimbangan emosi dan tetap positif di tengah tantangan. Latihlah diri Anda untuk lebih memahami motivasi orang lain sambil menjaga kesehatan mental Anda sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan biarkan tindakan orang lain mengganggu ketenangan batinmu." Kutipan ini mengingatkan kita pentingnya menjaga kendali atas diri sendiri dan tidak membiarkan tindakan orang lain merusak ketenangan batin kita. Dalam menghadapi orang yang selalu menyalahkan orang lain, kita perlu menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita bereaksi. Dengan fokus pada pengendalian diri dan menjaga kesejahteraan emosional kita, kita dapat melindungi diri dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku mereka. Jadi, ingatlah bahwa menghadapi orang yang selalu menyalahkan orang lain bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan menjaga jarak yang sehat dan fokus pada pengembangan diri, Anda dapat melindungi diri dari dampak negatif mereka dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan bahagia. Tipe yang kelima. Orang yang tidak konsisten. Apakah Anda sering merasa kecewa karena seseorang selalu mengingkari janji? Atau mungkin Anda sendiri merasa sulit untuk konsisten dengan komitmen yang telah dibuat? Ketidakpastian adalah ciri khas orang-orang yang tidak konsisten, dan ini bisa mengganggu ketenangan batin kita. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak konsisten, kita sering dihadapkan pada janji-janji yang tidak pernah terpenuhi dan tindakan yang tidak sesuai dengan kata-kata mereka. Ketidakpastian ini bisa membuat kita merasa terabaikan dan bingung, terutama jika mereka sering membuat komitmen tanpa niat untuk menepatinya. Langkah pertama adalah memahami dampak dari ketidakpastian ini dalam hidup kita. Ketika seseorang tidak dapat diandalkan, mereka sering meninggalkan kita dalam keadaan ketidakpastian. Ini dapat menyebabkan stres dan kekecewaan yang berkepanjangan, memengaruhi interaksi kita dengan mereka, dan bahkan merusak hubungan kita. Apa saja tanda-tanda seseorang yang tidak konsisten? Mereka mungkin sering membatalkan janji, memberikan alasan yang tidak jelas, atau mengubah keputusan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mengenali pola-pola ini dapat membantu kita melindungi diri dari rasa sakit yang tidak perlu. Menetapkan batasan adalah langkah penting untuk menjaga ketenangan batin kita. Ketika kita tahu seseorang tidak dapat diandalkan, penting untuk membatasi ekspektasi kita terhadap mereka. Jangan biarkan janji-janji kosong mereka memengaruhi kesejahteraan emosional kita. Buat keputusan untuk menjaga jarak dan fokus pada hubungan yang saling mendukung. Salah satu cara untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian adalah dengan mengelola ekspektasi kita. Jangan bergantung sepenuhnya pada orang yang tidak konsisten untuk memenuhi kebutuhan atau janji-janji mereka. Alihkan fokus Anda pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan pada hubungan yang memberi dukungan nyata. Kadang-kadang, penting untuk memahami bahwa ketidakpastian mungkin bukan sepenuhnya di luar kendali kita. Cobalah melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin orang tersebut menghadapi tantangan pribadi atau kesulitan yang membuat mereka sulit untuk konsisten. Ini bukan untuk membenarkan perilaku mereka, tetapi untuk memberikan kita perspektif yang lebih luas. Setiap pengalaman, termasuk menghadapi orang-orang yang tidak konsisten, dapat menjadi pelajaran berharga. Gunakan kesempatan ini untuk merenung dan mengevaluasi cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaan seperti, bagaimana saya bisa lebih bijaksana dalam memilih hubungan saya? Atau, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini, dapat membantu Anda tumbuh secara pribadi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, apa yang tidak dapat dipaksakan, janganlah dipaksakan. Apa yang dapat dipaksakan, jalani dengan tekun. Kutipan ini mengingatkan kita untuk menerima ketidakpastian dan ketidakstabilan yang datang dari luar diri kita dengan lapang dada, sambil fokus pada apa yang bisa kita kendalikan,
yaitu tindakan dan reaksi kita sendiri. Dengan memahami makna ini, kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola ekspektasi dan hubungan kita. Jangan biarkan ketidakpastian dan ketidakstabilan orang lain merusak kedamaian batin Anda. Dengan mengenali tanda-tanda ketidakpastian, menetapkan batasan yang jelas, dan mengelola ekspektasi, Anda bisa menjaga keseimbangan emosional dan terus maju dengan penuh keyakinan. Ingatlah, pertumbuhan pribadi seringkali dimulai dari keputusan untuk melindungi diri dari pengaruh negatif di sekitar kita. Jadi, jika Anda merasa dikelilingi oleh ketidakpastian, jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda. Dengan memahami dan mengelola ekspektasi, Anda bisa mencapai ketenangan batin dan menemukan hubungan yang lebih bermakna. Dalam setiap langkah kita, Stoikisme mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih siapa yang kita biarkan memasuki dunia kita. Dengan penuh kesadaran dan ketulusan, mari kita jaga diri kita dari pengaruh negatif, sehingga kita bisa terus berkembang dan menemukan kebahagiaan sejati. Ingatlah, perjalanan ini adalah milik kita sendiri, dan kita memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menemani kita di sepanjang jalan ini. Terima kasih telah bergabung dalam refleksi ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.